Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paula Ida Kuning dengan NPM 2061020027 akan menjawab pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Aan Budianto. Yang pertama adalah, mengapa pentingnya mahasiswa memahami ilmu politik? Yang seperti kita ketahui bahwa ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas tentang praktik politik serta deskripsi analisis sistem politik dan perilaku politik. Terdapat 4 hal dalam memahami ilmu politik. Yang pertama adalah kita dapat memahami gejolak politik yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, dapat memberikan opini-opini yang terkait tentang ilmu politik yang harus sesuai dan tepat tanpa menjatuhkan pihak lain. Yang ketiga, karena mahasiswa merupakan ujung tombak dari perwakilan masyarakat umum. Yang keempat, berkembangnya zaman pasti juga ilmu juga mengikuti. Dengan mempelajari ilmu politik, kita dapat memahami tentang negara berikut tentang dalam kepentingan masyarakat tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah wujud masyarakat yang adil sudah ada di Indonesia? Menurut saya sudah, namun tidak merata, yang artinya tidak secara menyeluruh, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah terkendalanya pemerintah menjangkau di daerah yang terpencil dan kurang komunikasi antara pemerintah dan daerah setempat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan secara historis penguasa mental sejak zaman raja-raja masa Hindu-Buddha. Yang pertama adalah sistem pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia telah mengenal sistem bela dan raja, di mana raja dianggap sebagai titisan dari dewa yang dipercaya oleh umat Hindu dan Buddha. Dan sistem pemerintahan kerajaan sebagai pimpinan tertinggi dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sesuai fungsinya. Pemerintahan masa Islam, yaitu susunan pemerintah tidak jauh berbeda dari pemerintahan yang sebelumnya, yaitu pemerintah dipegang oleh raja dan kaum bangsawan, yang biasanya raja disebut Amirul Mukminin, yang artinya pertuan atau bertugas mengatur negara serta pemerintahan. Yang ketiga, masa kolonial. Masa kolonial yaitu dasar pemerintahan Hindia Belanda adalah Undang-Undang Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda. Kedua undang-undang tersebut adalah syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda tersebut. Selanjutnya adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi 3 kali berganti. Yang pertama adalah sistem parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap sebagai badan legislatif. Terjadi adanya ketidakstabilan tapi mengembangkan kedewasaan berpolitik. Yang kedua, sistem liberal. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan presiden berhak membubarkan DPR. Yang ketiga, sistem demokrasi pemimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Pada masa ini banyak yang terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Selanjutnya adalah pemerintahan masa Orde Baru yang terjadi pada 11 Maret 1906 sampai dengan 1908. Sistem pemerintahan ini adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi. Orde Baru menetapkan stabilitas nasional dan stabilitas ekonomi serta berpikir bahwa daya bidang serta budaya. Yang selanjutnya adalah perekonomian
masa reformasi atau transisi. Pada masa ini, Indonesia membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankan lebih terbuka dan demokrasi yang lebih ditajamkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.